Semua punya uang, bikin rumah, ngaduk sendiri. Kalau semua kaya, pengen beras, semua orang harus nyangkul sendiri. Repot bukan? Dan kita tidak pernah berpikir sejauh itu. Dan seakan-akan Tuhan itu kehidupan menjadi baik kalau Tuhan mengabulkan semua permintaan manusia. Dan ketika Tuhan mengatur permintaan manusia sedemikian rupa, malah kita berburuk sangka kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Betul apa tidak? Jadi aras itu, ya. Di sini dikatakan wa yahmilu arsya rabbika qaumahum. Aras Tuhanmu itu ada di atas kamu. Maka di Quran itu banyak sekali istilah atas bawah, langit bumi. Batasnya itu cuma ini aja nih, batasnya ini. Batasnya ini. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ada perintah menyembelih sapi betina. Dan sapi betina itu hakikatnya adalah jasmani. Dan sapi betina yang boleh disembelih itu tidak tua, tidak muda. Terlalu muda belum cukup belajar spiritual. Terlalu tua sudah budek, nunggu pensiun, cara rangke, berdiri kunang-kunang, jalan sudah tidak lancar. Ya gimana ngajarinnya yang kayak gitu? Makanya di Quran dikatakan kalau mau belajar spiritual harus pertengahan. Pada saat kita sedang sehat-sehatnya, sedang kaya-kayanya, sedang muda-mudanya, sedang banyak waktunya. Makanya jagalah 5 sebelum datang yang 5. Begitu kata Rasul. Lalu ciri selanjutnya, sapi betina yang harus disembelih itu warnanya kuning, kuning tua. Spektrumnya adalah spektrum kulit manusia. Tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh ada belangnya, belum digunakan membajak sawah, dan belum pernah digunakan mengairi tanaman. Jelas. Sapi yang dimaksud bukan sapi yang di kandang sapi. Proses penyembelihan secara hakikat terjadi di sini. Di sini nih, di leher. Maka leher itu adalah batas antara daerah atas dengan daerah bawah. Daerah atas ini sering disebut langit. Daerah bawah sering disebut bumi. Jadi langit itu bukan yang di luar diri kita, bukan yang di atas sana, bukan yang warna biru. Karena banyak lagu-lagu TK yang sudah membentuk pikiran kita, lalu pikiran kita dari TK sampai sekarang tidak berubah. Coba lagu TK. Bintang kecil di langit yang tinggi. Ada yang mengatakan bintang kecil di langit yang biru. Lalu kita mengatakan yang biru itu langit. Padahal kalau kita naik pesawat ke atas, kita tidak menemukan yang biru itu. Betul apa tidak? Yang kita temukan cuma ruang kosong antar planet. Lah yang 7 lapis langit itu yang mana? 7 lapis langit itu ada di sini. Di sini. Jelas sekali kelihatan. Bagi yang melihat. Yang tidak melihat ya gak bisa lihat. Namanya juga tidak melihat. Kadang-kadang yang nyata jadi gak kelihatan gitu. Karena sudah terselimuti kita oleh kebodohan kita sendiri. Apalagi terselimuti oleh perasaan bahwa kita sudah pintar. Makanya berulang kali saya mengatakan yang bisa ditolong dalam kehidupan ini hanya mereka yang tahu kalau mereka tidak tahu. Itu yang bisa ditolong. Selain itu nggak bisa ditolong. Jadi di mana aras itu?
Quran mengatakan wa yahmilu arsya rabbika qaumahum. Aras Tuhanmu itu ada di atasmu qaumahum. Makanya ini batasnya. Dari sini ke atas dengan dari sini ke bawah. Jadi aras itu nggak pernah jauh. Dan ternyata para malaikat itu pun ya berjaga di atas aras. Dan kalau kita mengatakan aras itu jauh di sana, itu berlawanan dengan Quran. Karena Allah mengatakan, aku bersamamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Pegang urat leher di mana? Pegang. Jangan-jangan nggak tahu. Kan urat leher di sini nih. Urat leher di sini. Sedangkan Allah mengatakan, aku lebih dekat kepada kamu daripada urat lehermu. Berarti kalau urat leher di sini, arasnya Allah harusnya lebih dekat dari itu. Masuk akal kan? Nah, yang manggut-manggut berarti udah tahu. Yang belum manggut, bingung, bagus. Ada bakat untuk jadi orang tahu. Gitu. Nah, ada yang manggut tidak, bingung tidak. Ditanya ngerti tidak. Ditanya apa yang mau ditanya juga nggak tahu. Ini yang berbahaya. Ini tanda kematian jiwa kita itu. Ya. Jadi kalau masuk di ruangan ini bingung, udah bagus itu. Ya, bagus. Masih ada tanda-tanda kehidupan itu. Tapi kalau ditanya oleh saya bingung, tidak. Ngerti? Tidak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Itu sudah jelas itu. Ya, itu sudah mati suri itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan itu pikirannya. Nah, Allah mengatakan di ayat ini, ya, 8 malaikat itu menjaga aras. Jadi yang menjaga aras itu ada 8 malaikat. Apa pentingnya kajian ini didasari oleh pendahuluan ini? Karena saya mau masuk nanti agak dalam hari ini. Malaikat apa saja yang menjaga aras ini? Ada 8. Loh, bukannya malaikat 10? Tar yang 2 belakangan. Yang 8 aja dulu. Apa sih malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk yang terbuat dari cahaya. Nah, sekarang kita apa? Kan Allah bilang di Quran, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi nggak ada ruhmu, yang ada adalah ruhku, bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan kepada kita. Apa wujudnya ruhku? Tuhan mengatakan wujudnya ruh adalah nur. Nur itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah cahaya. Jadi malaikat itu makhluk yang terbuat dari cahaya. Sedangkan diri kita yang sejati kan ruhku. Sedangkan ruhku wujudnya adalah cahaya. Jadi siapa malaikat? Bingung kan? Nah, kalau tidak bingung berarti sudah kosong tuh. Kalau masih bingung karena kita masih menganggap malaikat itu suatu entitas yang keluar dari diri kita. Setan itu suatu entitas yang keluar dari kita. Jadi banyak makhluk tuh. Ada manusia, ada setan, ada malaikat. Bingung kan? Iya. Padahal malaikat di sini, setan di sini, manusia di sini, Adam di sini, Hawa di sini, semua ngumpul di sini. Bagi yang tahu, kelihatan jelas. Jelas sekali kelihatan. Makanya setan itu kan sering ya diasosiasikan sebagai sesuatu yang suka membisik.
Kalau